Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Jaka Tingkir di bagian yang kedua. Dalam episode Mas Karebet datang ke Demak Bintoro. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Pangeran Trenggono setelah menduduki tampuk pemerintahan Demak Bintoro, lantas dikenal dengan gelar Sultan Trenggono. Dia memiliki beberapa orang putra-putri pula. Yang sulung bernama Pangeran Prawoto, yang kelak terkenal dengan nama Sunan Prawoto. Yang kedua adalah seorang wanita, sangat masyhur keberaniannya, mahir olah kanuragan, bernama Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat lantas dinikahkan dengan seorang pangeran pelarian dari Pasai bernama Raden Thoyib. Raden Thoyib adalah salah seorang putra Mohayat Shah yang kelak mendirikan Kesultanan Aceh 1530 Masehi dan menjabat sebagai Sultan Aceh pertama. Karena perselisihan dengan ayahnya, Raden Thoyib meninggalkan Pasai menuju Campa. Di Campa, dia mengabdi di Kerajaan Campa dan berkenan dengan patih Kerajaan Campa, Cui Wihan. Karena perselisihan dengan Raja Campa pula, Raden Thoyib meninggalkan Campa dan berlayar ke Jawa. Cui Wihan ikut serta. Di Jawa, Raden Thoyib diterima mengabdi di Demak Bintoro. Bahkan Raden Thoyib akhirnya dinikahkan dengan Ratu Kalinyamat. Raden Thoyib lantas mendapat nama baru, Pangeran Hadiri. Kata Hadiri berasal dari bahasa Arab yang berarti datang. Pangeran Hadiri berarti seorang pangeran yang datang dari seberang. Setelah menikah dengan Ratu Kalinyamat, Pangeran Hadiri terkenal dengan nama Sunan Kalinyamat. Cui Wihan lantas dikenal dengan nama Patih Sungking Bandar Duwung. Makamnya masih ada di daerah Mantingan, Jepara, Jawa Tengah. Satu lokasi dengan makam Sunan Kalinyamat dan Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat sebelum menikah dengan Pangeran Hadiri atau Sunan Kalinyamat, dulu pernah ikut pula dalam armada Demak yang menyerang Malaka pada tahun 1513 Masehi. Walau seorang wanita, Ratu Kalinyamat tidak bisa dianggap remeh. Konon, Ratu Kalinyamat adalah inkarnasi dari Ratu Sima, ratu wanita penguasa kerajaan Kalingga pada rentang waktu 400 Masehi yang memang dulu berkedudukan di Jepara. Putra ketiga Sultan Trenggono adalah seorang putri yang kelak dinikahkan dengan Mas Karebet atau Jaka Tingkir. Fatahillah. Pada masa Sultan Trenggono ini pula, sebelum kedatangan Raden Thoyib, seorang bangsawan dari Pasai ikut mengabdi ke Demak. Dia adalah Fatahillah. Karena dulu saat penyerangan Malaka, Fatahillah turut serta membantu Laskar Jawa, bahkan terkenal dengan keberaniannya. Maka Sultan Trenggono mengangkat Fatahillah sebagai Senopati Agung Demak Bintoro, sebuah jabatan yang tidak main-main. Fatahillah menggantikan kedudukan Sunan Kudus. Bahkan sesungguhnya Sunan Kudus pula lah yang melobi dan menyokong pengangkatan Fatahillah sebagai pengganti dirinya. Sebaliknya, karena sokongan Fatahillah pula, Raden Thoyib berhasil mendapat kepercayaan dari Sultan Trenggono dan akhirnya menjadi menantu Sultan. Bahkan Fatahillah pun menjadi adik ipar Sultan Trenggono. Fatahillah dinikahkan dengan adik perempuan Sultan Trenggono. Dari Kesultanan Cirebon, Sultan Cirebon, Sunan Gunung Jati memberikan kabar kepada Sultan Demak dan Dewan Wali Songo bahwasanya Raja Pajajaran, Ratu Saeman 1521 hingga 1535
telah mengizinkan armada Portugis di Malaka untuk mempergunakan pelabuhan Sunda Kelapa sebagai pangkalan bangsa Eropa tersebut. Kesultanan Cirebon kalang kabut. Musuh Islam telah mendapat angin segar untuk bercokol di Jawa. Ratu Saeman dari Pajajaran sengaja mengundang armada Portugis ke Sunda Kelapa karena kedudukan Pajajaran terus-terusan digoyang oleh Kesultanan Cirebon dan Kadipaten Banten. Dengan bantuan armada Portugis, setidaknya pelabuhan Sunda Kelapa sebagai jalur utama perekonomian Pajajaran bisa aman dari gangguan laskar-laskar Islam. Pajajaran dan Portugis telah bersekutu. Portugis menerima permintaan Raja Pajajaran tersebut karena memang Portugis pun juga merasa terus-terusan diganggu oleh armada-armada Islam dalam aktivitas perdagangannya. Kabar dari Kesultanan Cirebon membuat Dewan Wali Songo ikut cemas. Serta-merta Sultan Demak atas persetujuan Dewan Wali memerintahkan Senopati Agung Fathahillah merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran. Pasukan Demak dibantu pasukan Kesultanan Cirebon dan pasukan dari Kadipaten Banten menyerbu Sunda Kelapa. Peperangan dengan prajurit Pajajaran tak dapat dielakkan. Pertempuran dahsyat itu memakan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Pajajaran dikeroyok 3 kekuatan gabungan dari Demak, Cirebon, dan Banten. Armada Portugis belum tiba di Jawa sehingga Pajajaran terpaksa menghadapi pasukan Islam ini sendirian. Pajajaran memang tangguh. Beberapa kali pasukan gabungan ini terpukul mundur. Namun pada akhirnya Sunda Kelapa berhasil dikuasai oleh pasukan gabungan pada tahun 1527 Masehi. Kedatangan armada Portugis terlambat. Sunda Kelapa telah jatuh ke tangan orang-orang Islam. Armada Portugis yang tidak tahu menahu situasi tersebut harus terpukul mundur kembali ke Malaka. Kemenangan ini membuat orang-orang Islam bersukacita. Sunda Kelapa lantas diakui sebagai wilayah Demak Bintoro. Atas perintah Sultan Trenggono, nama Sunda Kelapa diganti dengan Jayakarta. Jaya artinya kemenangan, Karta artinya kota. Jadi Jayakarta, kota kemenangan. Lama-lama nama Jayakarta berubah menjadi Jakarta hingga sekarang. Fathahillah dikukuhkan sebagai Adipati Jayakarta. Melihat kegagahan Fathahillah, Sunan Gunung Jati meminta izin kepada Sultan Demak untuk meminjam tenaga Fathahillah guna menundukkan Pajajaran. Sultan Demak memberikan izin, maka berturut-turut pasukan Cirebon di bawah pimpinan Fathahillah dan bantuan pasukan Demak serta Banten berhasil menjebol pertahanan Kadipaten wilayah Pajajaran. Kabupaten Talaga yang dipimpin oleh Prabu Pacukuman itu pun jatuh. Namun Fathahillah harus mengakui kehebatan Kadipaten Galuh. Prabu Cakraningrat, penguasa Galuh yang didampingi Patih Arya Kiban, terkenal kuat. Berkali-kali pasukan gabungan yang dipimpin Fathahillah terpukul mundur. Korban dari pihak Islam tidak terbilang lagi. Yang sangat aneh, setiap kali keraton Galuh hendak diserang, seluruh keraton-keraton lenyap dan terlihat menjadi samudra luas. Seluruh pasukan Islam kebingungan dan linglung. Atas siasat jitu Sunan Gunung Jati yang menyusupkan putri angkatnya, Nimas Gandasari, yang terkenal cantik luar biasa itu, maka rahasia Taksu Niskala atau tumbal gaib Kadipaten Galuh yang berupa batu berbentuk lingkayoni berhasil dicuri. Prabu Cakraningrat tidak menyadari bahwa Nimas Gandasari berasal dari Kesultanan Cirebon. Kecantikan Nimas Gandasari memikat hati Prabu Cakraningrat. Setelah beberapa lama Nimas Gandasari mengabdi sebagai istri selir Raja Galuh,
Pada akhirnya, dia berhasil mengorek keterangan di mana ditempatkan Taksu Niskala sebagai tumbal Kadipaten Galuh berada. Begitu berhasil mengorek keterangan dari bibir Raja Galuh sendiri, Nimas Gandasari diam-diam mengambil Taksu Niskala tersebut dan membawa lari. Galuh kecolongan. Begitu Taksu Niskala telah hilang dari keraton Galuh, pasukan Islam di bawah pimpinan Fatahillah lantas menyerbu Galuh. Prabu Cakraningrat memimpin pasukan Galuh sendiri bersama Patih Aryakiban. Beliau maju ke garis depan. Raja dan Patih Galuh ini mengamuk hebat di Palagan. Prabu Cakraningrat dan Patih Aryakiban memang sudah berniat perang puputan, perang habis-habisan, dan pada akhirnya keduanya gugur, mengukuhi bumi pertiwi Pajajaran, dan Galuh berhasil dijebol pasukan Fatahillah. Maka berturut-turut kemudian wilayah Pajajaran berhasil dijebol pasukan Fatahillah satu persatu, hingga akhirnya pada tahun 1543, pada saat Pajajaran diperintah oleh Prabu Ratu Dewata 1535 hingga 1543 Masehi, Pajajaran benar-benar dikuasai tentara Islam. Keberhasilan Fatahillah membuat Sunan Gunung Jati menyukai bangsawan Paseh tersebut. Fatahillah akhirnya dinikahkan dengan putri Sunan Gunung Jati yang bernama Ratu Wulung Ayu. Begitu Fatahillah meletakkan jabatan sebagai Adipati Jayakarta, Fatahillah pun meminta berhenti dari jabatan sebagai Senopati Demak Bintoro. Jayakarta diserahkan kepada Tubagus Angke, sedangkan Fatahillah memilih tinggal di Cirebon. Fatahillah lantas dikenal dengan gelar Tubagus Pasai. Namun, setelah Sunan Gunung Jati menyerahkan tampuk kekuasaan Kesultanan Cirebon kepada putranya, Pangeran Muhammad Arifin, pada tahun 1547 Masehi, Fatahillah atau Tubagus Pasai diminta menjabat sebagai penasihat agung Kesultanan Cirebon, mendampingi Pangeran Muhammad Arifin. 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1552 Masehi, Sultan Muhammad Arifin wafat. Sunan Gunung Jati lantas menyerahkan tampuk pemerintahan Cirebon kepada Pangeran Sobagengkin, salah seorang putra Sunan Gunung Jati dari istri lain, yang selama ini menjabat sebagai Adipati Banten. Maka pusat pemerintahan Cirebon beralih ke Banten. Pangeran Sebagengkin lantas dikenal dengan gelar Sultan Hasanuddin 1552 hingga 1570 Masehi. Di Cirebon sendiri, tampuk pemerintahan dipegang oleh Arya Kemuning, menantu Fatahillah. Arya Kemuning hanya berkedudukan sebagai adipati, maka dia dikenal dengan gelar Adipati Carbon I. Pada tahun 1568, tepat berusia 120 tahun, Sunan Gunung Jati wafat. Maskarepet menuju Demak Bintoro, putra tunggal Ki Ageng Pengging yang diasuh oleh Nyi Ageng Tingkir, telah tumbuh dewasa. Begitu menginjak dewasa, Nyi Ageng Tingkir selalu dibuat was-was dengan tingkah laku keponakannya ini. Menginjak usia 15 tahunan, Maskarepet gemar pergi ke tengah hutan belantara. Hal ini dilakukannya berhari-hari tanpa pulang. Pulang-pulang cuma sebentar, lantas pergi lagi. Wilayah Tingkir yang masih dikelilingi hutan rimba kini dipegang oleh pejabat baru yang ditunjuk oleh Sultan Demak. Nyi Ageng Tingkir sebagai seorang janda bekas adipati hidup berkecukupan dari hasil bersawah. Nyi Ageng Tingkir tidak memiliki seorang putra. Praktis, Maskarepet keponakannya itu sangat-sangat beliau sayangi. Namun, kegemaran Maskarepet yang sangat suka bepergian dari rumah dan sering memasuki hutan belantara
sangat-sangat mencemaskan Nyi Ageng Tingkir. Manakala Mas Karepet pulang, berkali-kali Nyi Ageng Tingkir mengutarakan kecemasannya. Namun, setiap kali pula Mas Karepet menjawab, "Jangan khawatir Ibu, di hutan saya banyak memiliki teman pertapa Siwa Buddha. Saya ke hutan tidak hanya sekedar bermain-main, tapi ngangsu kawero atau menimba ilmu dari beliau-beliau." Walau begitu, Nyi Ageng tetap saja mencemaskan keselamatan putra keponakannya yang sudah dianggap sebagai putranya sendiri. Hingga pada suatu ketika, Nyi Ageng memanggil seorang ulama Islam ke kediaman beliau, khusus didatangkan dan diupah untuk mengajar Mas Karepet. Tetapi Mas Karepet sama sekali tidak tertarik. Dia tetap meneruskan kegemarannya mengunjungi para pertapa di dalam hutan. Kebiasaan ini terus berlanjut hingga Mas Karepet menginjak 25 tahun. Mas Karepet lahir pada tahun 1499 Masehi. Dan pada akhirnya, kesabaran Nyi Ageng Tingkir benar-benar habis. Dia melarang Mas Karepet pergi dari rumah. Nyi Ageng mengutus 2 orang pembantu untuk terus mengawasi Mas Karepet. Mas Karepet diperintah Nyi Ageng untuk ikut bekerja bersama pembantu-pembantu yang lain di sawah. Mas Karepet mengalah. Setiap hari, kini Mas Karepet bekerja di sawah bersama pembantu-pembantu yang lain. Pada suatu ketika, manakala Mas Karepet tengah melepas lelah di sebuah gubuk di areal persawahan, tanpa sengaja Mas Karepet melihat seseorang berpakaian hitam-hitam dengan membawa tongkat tengah berjalan di tengah pematang persawahan. Orang itu kelihatan sudah sangat sepuh, namun masih terlihat tegap saat melangkah. Dia sendirian berjalan perlahan di tengah sengatan terik mentari. Pematang yang membujur membelah areal persawahan, dan pada ujungnya akan melewati gubuk di mana Mas Karepet melepas lelah itu. Dititinya perlahan. Mata Mas Karepet tak lepas-lepas memperhatikan orang tersebut. Mas Karepet pun tengah sendirian. Para pembantu yang lain masih tampak sibuk bekerja. Dan anehnya, mereka semua seolah tidak melihat adanya orang tua berpakaian hitam-hitam yang tengah berjalan di pematang sawah ini. Dan begitu sosok tua ini sedemikian dekatnya dengan Mas Karepet, mendadak dia menghentikan langkahnya. Dia menatap Mas Karepet sambil tersenyum. Wajahnya luar biasa cerah. Mas Karepet tertegun. "Ger, di sini bukanlah tempatmu bekerja. Akan tetapi sesungguhnya pekerjaanmu ada di Keraton Demak. Sudahlah anakku, mohon izinlah kepada ibumu. Berangkatlah mengabdi kepada Kanjeng Sultan Demak. Ketahuilah anakku, kamu adalah calon raja tanah Jawa." Mas Karepet tersentak, namun dia tidak bisa berkata apa-apa. Dan orang tua itu segera berlalu. Mata Mas Karepet tak lekang-lekang mengikuti kepergian sosok misterius tersebut. Otaknya berputar, mencerna kata-kata yang barusan didengarnya. Dan hanya sekejap, Mas Karepet melepaskan pandangan matanya pada sosok misterius tersebut. Dia sejenak menunduk, mengingat kata-kata orang tua tadi. Sedetik kemudian, dia menoleh mencoba kembali mengamati sosok aneh yang baru saja berlalu. Tapi aneh, sosok itu sudah tidak ada. Padahal pematang sawah itu masih panjang jaraknya dari jalan desa. Mas Karepet tercengang. Sontak dia bangkit mencari-cari kemana orang tadi berjalan. Tidak ada. Orang berpakaian hitam-hitam itu benar-benar raib, hilang begitu saja. Mas Karepet kelimpungan. Masih terngiang kata-kata orang misterius barusan. Segera Mas Karepet memutuskan untuk pulang ke rumah, melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya, Nyi Ageng Tingkir. Mendapati cerita Mas Karepet,
Nyi Ageng Tingkir mengernyitkan kening dan bertanya, "Ger, bagaimana ciri-ciri orang tersebut?" Mas Karebet menjawab, "Mengenakan pakaian serba hitam, berjubah hitam, dan berikat kepala hitam." Nyi Ageng Tingkir memakai kaget. "Itu Kanjeng Sunan Kalijaga." "Sudah, Ger, berangkatlah ke Demak. Aku mempunyai seorang kakak kandung yang menjabat sebagai lurah kaum atau kepala pengurus masjid istana. Namanya Ki Ganjur. Sudahlah, aku kirim kamu ke sana. Ikutlah pamanmu di Demak Bintoro." Nyi Ageng Tingkir begitu gembira. Secepatnya dia mempersiapkan keberangkatan Mas Karebet ke Demak Bintoro. 2 orang pembantu diutus mengiringi keberangkatan putra kesayangannya tersebut. Keesokan harinya, Mas Karebet diantar 2 orang pembantu berangkat ke ibu kota Demak Bintoro. Di Demak, ketiganya langsung menuju kediaman Ki Ganjur, lurah kaum. Setelah menitipkan Mas Karebet, 2 orang pembantu tersebut mohon izin pulang kembali ke Tingkir. Mas Karebet mulai tinggal di ibu kota Demak tepat pada tahun 1524 Masehi. Ki Ganjur tahu siapa Mas Karebet, sosok pemuda terapengking satu-satunya, terah pewaris tahta Majapahit yang sesungguhnya. Ki Ganjur pun tahu Mas Karebet pemeluk Siwa Buddha. Tapi hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Ki Ganjur, karena dia melihat masa depan Mas Karebet sangat cerah di kemudian hari. Mas Karebet lantas dikenal dengan sebutan Jaka Tingkir oleh orang-orang di lingkungan kaum. Jaka Tingkir berarti seorang perjaka dari Tingkir. Tugas Mas Karebet atau Jaka Tingkir setiap hari hanyalah membersihkan areal Masjid Demak. Jaka Tingkir melakukan tugas tersebut dengan sepenuh hati, walau dia tidak ikut menggunakan tempat ibadah itu bagi dirinya. Namun bagi Jaka Tingkir, tak ada bedanya membersihkan sebuah tempat ibadah suci umat lain maupun tempat ibadah suci bagi pemeluk Siwa Buddha. Tak ada yang berani protes atas kehadiran Jaka Tingkir di tempat itu, karena Jaka Tingkir adalah keponakan Ki Ganjur sendiri. Berbulan-bulan Jaka Tingkir tinggal di tempat Ki Ganjur, hingga pada suatu ketika Ki Ganjur mendapat ide jitu untuk menarik perhatian Sultan Demak. Ki Ganjur menyarankan Jaka Tingkir untuk menyengaja terlambat saat membersihkan Masjid Demak tepat pada hari Jumat mendatang. Tujuannya, apabila nanti Sultan Trenggono hadir hendak melaksanakan sholat Jumat, seperti biasanya Sultan Trenggono biar melihat Jaka Tingkir yang masih sibuk membersihkan areal masjid. Dengan cara itu, Sultan Trenggono pasti akan kurang berkenan. Manakala Sultan Demak marah, biar Ki Ganjur yang akan memohonkan ampunan. Sekaligus Ki Ganjur akan membuka jati diri Jaka Tingkir di hadapan Sultan Demak. Ki Ganjur akan meyakinkan Sultan Demak bahwasanya sosok Jaka Tingkir sangat-sangat dibutuhkan oleh Kesultanan. Jaka Tingkir masih putra Ki Ageng Pengging, sosok yang sangat disegani sisa-sisa bangsawan Majapahit. Dengan memanfaatkan Jaka Tingkir, Sultan Demak bisa menaklukkan kekuatan-kekuatan Siwa Buddha yang di beberapa daerah masih juga terus mengadakan perlawanan, baik yang terang-terangan maupun yang gerilya. Ki Ganjur dan Jaka Tingkir sepakat pada hari Jumat yang sudah ditetapkan. Pagi-pagi sekali, Masjid Demak sudah rame-rame dibersihkan oleh para kaum. Sultan Trenggono menjelang siang hari pasti akan hadir untuk melaksanakan sholat Jumat di sana. Beliau akan hadir beserta para pejabat yang lain. Namun Jaka Tingkir tidak terlihat. Menjelang siang hari, baru Jaka Tingkir muncul. Dia menyibukkan diri membersihkan ruangan dalam masjid. Padahal waktu dilaksanakannya sholat Jumat sudah sedemikian dekat. Para kaum keheranan melihat ulah Jaka Tingkir. Diperingatkan bahwasanya
rombongan sultan akan segera hadir. Namun, Jaka Tingkir seolah tak peduli. Dan benar, sesaat kemudian di halaman masjid terlihat ramai. Rombongan Sultan Trenggono beserta para pejabat Demak telah hadir. Para kaum kalang kabut, mereka cepat berlarian keluar menyambut kedatangan rombongan sultan. Begitu Sultan Trenggono hendak memasuki ruangan dalam masjid, dia melihat di dalam masih ada seorang pemuda yang tengah sibuk membenahi ruangan. Sultan Demak keheranan, siapakah orang yang kurang ajar tidak mau menyambut kehadirannya. Kehadiran seorang Sultan Demak Bintoro. Para kaum geger. Sultan Trenggono segera memerintahkan prajurit Demak memanggil Jaka Tingkir. Jaka Tingkir pura-pura kaget dan segera berlari menghampiri Sultan Demak. Begitu beberapa prajurit dengan kasar menghardik dia, Jaka Tingkir menghaturkan sembah seraya memohon ampun. Dengan posisi bersila dan kedua tangan tercakup di depan wajah. Sesaat, Sultan Trenggono mengamati sosok pemuda yang bersila di depannya. Tampan dan gagah, bukan keturunan rakyat biasa. Sultan Trenggono lekat-lekat mengamati sosok pemuda itu. Lantas dia bertanya, "Kamu siapa? Tidak tahukah sopan santun seorang kawula apabila gustinya datang?" Jaka Tingkir menjawab, "Kasinggihan dawuh Kanjeng, saya Jaka Tingkir, putra keponakan Ki Ganjur. Mohon ampun atas ketidaksopanan hamba." Sultan Trenggono heran. Kata-kata Jaka Tingkir sangat tertata dan halus. Siapakah gerangan pemuda ini? Dalam hati Sultan Trenggono bertanya-tanya. Dalam bab tanah Jawa dikisahkan, begitu Sultan Trenggono hadir, Jaka Tingkir melompati kolam masjid Demak dalam posisi membelakangi Sultan. Hal ini membuat Sultan kaget sekaligus tersinggung. Melompati kolam masjid sambil membelakangi Sultan sesungguhnya melambangkan bahwa Jaka Tingkir telah melompati tata aturan tempat suci seorang sultan. Mendadak, seseorang tergopoh-gopoh menghampiri Sultan Demak sambil menyembah dan bersila di samping Jaka Tingkir. Dia adalah Ki Ganjur. "Kasinggihan dawuh Kanjeng, ini adalah putra keponakan saya yang baru datang dari desa. Mohon ampun atas kelancangannya. Tolong dimaklumi, karena dia masih bodoh dan belum memahami tata krama keraton." Karena waktu sholat Jumat sudah harus dimulai, Sultan Trenggono pun lantas berkata, "Seusai sholat Jumat, kamu harus menghadap ke istana." Ki Ganjur dan Jaka Tingkir menunduk. Umpan mereka telah dimakan, dan rombongan Sultan Demak pun memasuki Masjid Agung untuk menunaikan sholat Jumat. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.